Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Hari ini aku memang super slow, super nggak enak semua. Aku nggak tahu kenapa. Oke, untuk temanya aku nggak mau yang berat-berat untuk kalian, tapi mudah-mudahan dan insya Allah bisa mengena ikatan jiwa kamu dan dia. Energi update-nya seperti apa ya? Kita akan ambil dari sini. Bayangkan orang yang kamu pikirkan sekarang. Kita ambil 7 kartu dari sini ya. Embrace. Nanti aku akan ambil lagi. Message for you. Power. Passion. Twin flame. Wow, oke. Kita akan lihat. Embrace. Kamu di sini koneksi ikatan jiwanya dengan dia. Aku melihat kalian itu kayak puzzle ya. Jadi harus saling melengkapi. Ada kanvasnya, ada puzzle-nya. Jadi kalau hilang satu, rasanya kayak perasaan kamu pasti nggak enak. Ada kecocokan, ada apa ya, kalau aku bilang lebih seperti kayak orang yang kehilangan belahan jiwa. Dia juga seperti itu sama kamu. Dia bilang di sini semua jawaban tentang perasaan kita itu bukan dari pikiran kamu, tapi berperan di hati kamu. Jadi kalian gak usah terlalu banyak overthinking atau nuduh dia macem-macem, atau sekedar kayak pikirannya jelek atau netting di sini. Aku melihatnya dia sangat memikirkan kamu saat ini. Dia bilang I love you. Dia cinta sama kamu. Ada kekuatan. Kamu di sini sangat mengena dan tahu betul apakah kamu di sini mau menunggu atau enggak. Dia pun posisinya di sini sudah pasrah. Dengan adanya dia mengikat kamu, dia butuh kamu. Tapi apakah dia bisa memberikan sesuatu sama kamu, itu belum bisa diomongin sekarang emang. Cuman dia bilang di sini kamu memiliki power untuk bisa pergi dari dia, nggak apa-apa. Karena kalian di sini aku melihat ada sentuhan twin flame. Jadi kemanapun kamu pergi, ibaratnya pasti akan bersama. Tuh, ada passion, ada gairah, ada magnetik yang sangat menggoda. Ada magnet yang menggoda, gairah yang merasuki bukan merasuki, kayak serupan yang dirasakan oleh kamu berdua. Sebenarnya dalam hati kalian masing-masing dilihat di sini sudah tahu kok jawabannya seperti apa. Mungkin atau tidak mungkin kalian bersama. Tapi masih ada kayak connection, ada satu ikatan yang memang tidak bisa membuat kalian putus.
ya ini twin flame. Ternyata yang selama ini ngebuat kamu sakit hati, bisa jadi dia twin flame kamu gitu. Kalian pernah cinta, tapi habis itu kayak ya udah, tapi kok kayaknya aku ngerasain ya dia ini gimana. Tapi hati-hati, bisa jadi itu dalam imajinasi kamu aja, ada yang begitu. Jadi saking cintanya sama orang ini dan sering mendengarkan mungkin readingan yang membahana, kadang-kadang membawa kita masuk ke dalam mimpi. Cinta itu boleh, tapi cinta itu membutakan. Kita harus cek di sini. Oke, ada Venus. Kemudian ada Yes. Dan ada rumah ke-11. Intinya, kalian di sini sama-sama memiliki energi yang saling tarik-menarik, cinta yang teramat cinta. Kemudian gairah yang membara, keinginan untuk saling memiliki, secara dari cara bicara, pertemanan, sifat kalian itu nyambung. Jadi ibaratnya di sini komunikasi. Di sini ada Aquarius, di mana social life kalian berdua itu nyambung banget. Kayak, hey, kamu tuh kayak bagian dari hidup aku loh. Kayaknya kok kita kembar ya. Cuman beda ibu, beda bapak, beda keluarga, beda nasib. Dan dia menemukan kamu di sini. Apa yang membuat susah dari hubungan ini itu kayak nggak bisa lepas gitu. Koneksi twin flame. Jadi makanya better kita tuh nggak tahu. Beruntung buat kamu yang sebetulnya tidak tahu twin flame kamu siapa dan kamu nggak peduli. Daripada kamu tahu, sudah tahu makin nggak bisa melepaskan. Jadi gini, kalau twin flame itu modelnya adalah masing-masing tuh udah bisa berpasrah bahwa memang kita nggak bisa bersama. Misalnya begitu ya. Mau sakit hati juga nggak bisa. Karena ada sesuatu hal mungkin ya, biasalah ya, kisah percintaan, dia sudah ada yang lain, kamu sudah ada yang lain, yang sebetulnya aku bosan ngomong ini. Aku harap kalian bisa lewat dari fase-fase ini. Dan kalian di sini masih menjalin hubungan baik, bahkan menjalin hubungan baiknya mungkin ya saling mengenalkan istri atau suami satu sama lain, supaya bisa jadi kayak saudara gitu loh. Tapi mana mungkin, jarang yang kayak gitu. Tapi kalian di intinya tidak ada dendam, tidak ada benci, kalian saling support. Jadinya kayak sohib dekat gitu, saudara dekat gitu, kayak saudara. Bahkan mungkin dalam keluarga inti kamu mungkin gak ada yang scare dia gitu. Hasrat kamu tuh kayak masih pengen. Nah, ketika kalian tahu kalian twin flame, tetapi kalian masih kayak ada hasrat untuk saling mendapatkan, itu belum naik ke atas vibrasinya, masih di sini, masih di tengah. Berarti masih ada ketidakikhlasan, gitu kan? Dan ini memang berat, ini harus dijalani oleh kalian. Sekarang kita buka energi cek dia dulu ya. Aku akan buka 5. Soulmate. Udah soulmate, sama-sama sejiwa, nggak taunya twin flame juga. I like you. Abundance. Girl with snake.
dan ada the butterfly. Oke. Di sini aku melihatnya dia sama kamu itu kayak saling memiliki gitu. Aku suka sama kamu, terang-terangan. Ketika bersama kamu aku tuh happy. Kayak kita ini udah punya ikatan jiwa gitu loh. Ada kontrak batin. Bukan kontak ya, tapi kontrak. Kontrak itu dalam arti penyatuan. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka udah nganggap kamu udah kayak istri atau suami kedua. Walaupun tidak secara legal ya. Tapi kalau misalnya dia mau cerita atau kamu mau cerita, kamu lebih nyaman ke dia dan dia lebih tahu. Dia selalu punya pikiran positif tentang kamu. Dia sangat tahu apa yang kamu benar-benar mau. Bahkan dia bisa memanifest itu. Misal dia tahu nih kamu kangen sama dia, dia bisa manifest kamu. Bahkan dia bisa loh tiba-tiba kayak langsung datang ke kamu atau memberikan message dari sosial media atau texting berupa teks ya atau telepon. Kalau telepon kayak jarang, kayaknya texting dia sekarang. Gitu. Dia punya ikatan yang kuat, boundaries. Jadi orang ini itu memang nggak mau namanya pisah dari kamu. Ibaratnya kalau ibarat kamu di lubang semut ya, atau kamu sembunyi, dia bakal tahu. Jadi kamu nggak bisa lari dari dia. Dan di sini kalian harus sama-sama open mind supaya nggak masuk ke relationship yang bersifat karma. Kalau misalnya itu karma buruk, jadikanlah karma baik. Kalian di sini bisa saling bertumbuh kembang dalam arti urusan asmara, perasaan, kasih sayang. Itu bisa sama-sama saling menjaga gitu loh. Jadi nggak harus memiliki, tapi ada perasaan sayang, care, perhatian. Misalnya dia belum makan atau kamu belum makan, dia kirimin kamu GoFood. Ya perhatian kecil aja gitu loh. Kamu sakit, dia bilang kamu makan ya, kamu ini. Dari omongan aja sebenarnya. Tapi itulah yang membuat kalian terkoneksi. Ada kartu sunglasses yang menandakan selama ini orang yang kamu pikirkan itu nggak diam-diam aja. Dia terus mengawasi, melihat, stalking. Bahkan dia tuh punya pikiran-pikiran yang kayak dari persepsinya dia gitu loh. Wah, jangan-jangan dia ini udah punya pacar, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia udah ngelupain gue. Nah, ada perasaan takut, ada perasaan nggak tenang, insecure. Kalau kamu tuh udah ngelupain dia kayak merasa sakit hati banget loh kalau nggak dihargain. Even sebetulnya kalau menurut kamu dia nggak kasih effort apapun, cuman karena kenapa aku nggak bisa ngelupain orang ini, berarti memang ada sesuatu yang dia keep, yang dia nggak mau lepasin dari kamu. Jadi kamu kayaknya mau suka sama seseorang atau kamu mau jatuh cinta lagi, kayaknya mager gitu loh. Ini salah satu sebetulnya efek negatif. Kalau bisa ya jangan terlalu dipikirin, tapi lebih kayak melepaskan dan mendiamkan sih. Kalau kamu belum bisa ngelepasin, berarti harusnya mendiamkan. Kita semua di sini punya hak untuk menentukan masa depan kita sendiri. Kita punya hak untuk berkata tidak dengan sesuatu yang merugikan. Jangan diingat terus. Kalau misalnya kamu udah tahu dia negatif, kenapa harus cari penyakit? Gitu.
udah tahu sakit, kamu nanya ke beberapa tarot reader, kamu mendengarkan readingan mereka, seakan-akan oh iya dia cinta aku, dia pasti ini. Kamu nggak akan maju di sini sayang. Jadi kalau ini namanya general reading, sebenarnya kamu yang tahu sendiri apakah perlakuan dia ke kamu selama ini itu baik atau enggak. Atau dia memang tidak bisa ketemu kamu tapi dasarnya dia baik tapi terhalang, bukan sama sekali cuek. Nah ini nggak berlaku buat yang sama sekali cuek. Kadang-kadang aku pengen kayak menghealing orang supaya ayo kamu bisa, kamu kuat dari satu situasi karma relation atau hubungan koneksi yang membuat kamu energinya itu drain ya. Tapi percuma kalau seandainya dari tarot reader satu ke tarot reader lain ngomongnya beda. Jadi sometimes kita punya sifat itu denial ya, kita nggak terima kalau orang itu udah nggak suka sama kita, dan kamu masih kayak chasing hope, mengharapkan sesuatu yang dia nggak akan datang. Itu akan sulit buat kamu. Gimana caranya? Kalau sebenarnya di channel aku ini gimana kita tuh bisa healing diri sendiri, itu lebih baik. Kamu tuh yang mengontrol hidup kamu, bukan orang lain. Kamu sendiri yang punya badan, kamu sendiri yang punya perasaan. Apakah secinta itu sama dia sampai kamu ngejar bayang-bayangnya terlalu? Ingat ya, pesan aku ini hanya untuk orang yang denial, orang yang berhalusinasinya terlalu tinggi. Kenyataan realnya dia nggak hubungin kamu, udah lebih dari setahun mungkin, terus nggak ada say hi atau apa yang mau dikejar. Lepasin, nggak semua orang bisa baik sama kamu, oke? Nah di sini kita akan buka dari kartunya tarot. Selalu keluar ini. Koreksinya adalah, sekalipun kalian di sini tidak bersama, tapi yang dia mau adalah kalian tetap terkoneksi secara ngobrol, dan kalian harus sabar untuk menerima kondisi-kondisi di mana mungkin saat ini atau tidak dalam waktu dekat kalian tetap sendiri, tidak dipilih olehnya. Memang dia punya passion, dia punya kata-kata cinta, dia punya kekuatan untuk mengendalikan diri kamu, dia punya cinta. Tapi apakah kalian bisa menunggu tanpa batas waktu, tanpa ada deadline? Kalau seandainya bisa dan kalian happy dengan ini, ya nggak apa-apa, go ahead. Intinya jangan memblokade diri. Kalau memang berperasaan sama orang ini, cinta banget sama orang ini, dan walaupun dia nyakitin kamu masih cinta sama ini, mau menunggu nggak apa-apa sampai dia berubah. Tapi jangan pernah nutup diri, karena kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kita tuh kayak terkesima gitu loh. Oh ya, orang ini say I love you to me, aku berarti nggak usah sama yang lain, padahal dia sudah punya yang lain. Apakah di sini kamu, gimana kamu compare-nya? Pasti kamu sakit kan?
Jadi biasakan mendengar kemungkinan terburuk. Walaupun ini general reading, ini energi siapa yang kubaca, aku nggak tahu. Tapi memang betul kalian ada twin flame atau ada hubungan soulmate. Tapi untuk penyatuan, ketemu mungkin, union mungkin, bertemu. Tapi untuk datang bersama, kalian harus sabar menunggu. Dan di sini aku lihat tak terbatas. Energi orang yang kau pikirkan di sini masih bimbang apa yang harus dilakukan, mana yang buat prioritas, pekerjaan, pasangan hidupnya, keluarganya. Antara 3 itu aja kan. Kenapa masih ragu untuk memilih kamu? Perlu dipertanyakan kan? Cinta, sayang, suka seperti ini. Tapi tujuan kedepannya bagaimana? Apakah dia cukup berani memilih kamu, ninggalin semuanya? Kita akan buka. Apakah orang yang kamu pikirkan akan berani meninggalkan kehidupan sebelumnya dan tinggal bersama kamu, atau berumah tangga denganmu? Ya, ada iklan lagi dari si hijau. Queen of Cups. Two of Cups. Knight of Wands. Di sini kalau aku lihat kalian akan pacaran dan masih butuh waktu perjuangan untuk kalian bisa bersama. Karena koneksi kalian itu udah kayak kabel baja, tau gak sih? Diputusin tuh susah, ditarik pun kuat banget, tarik menarik. Kalau secara penyatuan hati, kalian di sini akan terus bersama, dan kalian di sini memang ditakdirkan untuk berselaras secara perasaan. Tapi apakah ini menjadi nyata? Kamu lihat aja kartunya. Ada penyatuan gak di tengah situ? Ada kak itu di tengah? Secara emosi, ibaratnya kalian cocok. Coba lihat kartu akhirnya, ada Knight of Wands. Masih penuh perjuangan. Karena dia sendiri di sini tidak bisa memberikan keputusan dan masih kayak mikir-mikir, aku memutusin yang mana ya? Justice. Menimbang-nimbang sesuatu seadil-adilnya. Harus ada milih salah satu. Jadi kesimpulannya masih mengambang. Tapi apakah ada koneksi terus? Ada. Mungkin ini tidak berlaku buat kamu yang udah punya pasangan ya. Tapi kalau untuk yang single, ini pengaruh banget. Kartu terakhirnya release your ex. Jadi apapun kondisinya, kondisi yang membuat kamu sakit, nggak cuman mantan, nggak cuman dia, nggak cuma twin flame kamu, cobalah dirilis perasaannya.
supaya energi kamu ini menjadi clear. Bisa nggak mulai sekarang kamu ini mencoba untuk fokus sama diri kamu sendiri? Nggak perlu fokus sama cinta-cintaan yang terlalu mendayu-dayu. Dia nggak akan kemana-mana kok. Dia akan terus cari kamu karena ada koneksi di sini. Tapi apakah kalian punya hak untuk memutuskan? Ada. Kalau misalnya kalian udah putus, udah nggak ada cerita dong. Nggak ada lagi yang mau nonton tarot. Nggak ada lagi yang mau konsultasi. Unexpected income. Main female. Privilege lady. Tuh ada 2 orang. Mature man. Dan ada perubahan. Change. Aku melihat begini. Orang yang kamu pikirkan masih punya prioritas untuk pasangannya, pasangan yang dia pilih sekarang. Kamu di sini peran utamanya. Dia di sini tetap akan memberikan perhatian sama kamu, tapi nanti tak terduga, gitu ya, secara tiba-tiba. Kalau kalian yang di sini mengalami tidak dihubungi, kedepannya dia akan hubungin kamu. Itu udah pasti. Di sini ada perubahan yang dia buat, atau ada satu keputusan yang sepertinya dia akan lakukan. Kita akan cek kira-kira perubahan apa. Akan datang untuk menemui kamu. Berharap kamu memberikan kesempatan atau memberikan positive communication. Dan di sini dia minta tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari kamu. Tapi hasilnya masih mikir-mikir. Dia tetap akan mempertimbangkan kamu jadi pasangannya, tapi dalam bentuk frekuensinya sebagai pacaran. Belum bisa menentukan apa yang dia ambil. Jadi kamu ketemu dengan laki-laki yang memang mengikat secara perasaan, tapi jujur aja, laki-laki atau wanita ya, tapi belum bisa kasih kepastian apakah bisa tinggal bersama dengan kamu, menjalin seperti pasangan resmi. Ini agak sulit gitu. Kita akan lihat zodiak-zodiaknya di sini. Leo, Virgo, Libra, Sagittarius. Ada huruf M, Z, P, G, E, B, I, X, Y, U, L, O, C, dan I. Nanti kalau misalnya ini bisa kalian capture, kalian lihat sendiri ya. Apa yang harus kita ambil dari sini? Kita petik.
koneksi ini nggak ada yang salah. Namanya orang jatuh cinta itu memang selalu indah. Tapi kalau kamu merasakan cinta ini makin lama makin membuat energi kamu habis, drain, sampai kamu tidak semangat beraktivitas, tidak semangat untuk cari pacar baru, atau bisa out of focus ngerjain sesuatu rutinitas sampai kamu blank banget, segera rilis dulu. Jangan hubungin dia dulu. Kalau dia nge-WA atau ngechat kamu, stop dulu demi kebaikan kamu. So, ini adalah pembacaan dari aku. Sebenarnya ini tema healing ya. Semoga kalian tuh tidak terlalu mendayu-dayu, di open aja energinya untuk sesuatu yang bisa kamu achieve, daripada mikirin orang yang akan datang dan kembali yang gak jelas. Mendingan kalian fokus sama diri sendiri. See you when I see you. I love you. Bye bye.